Pagi. Pagi. Kamu Adian ya? Iya. Boleh, aku ramal. Sama. Iya, aku ramal kita nanti bakal ketemu di pinggir sawah. Oh, gitu. Naik. Hai, Ya, benar kan ramalanku? iya kali. Lapar ya? Nih, roti. Kenapa roti? Karena roti adalah salah satu sumber karbohidrat. Emang apa itu, Bang? Kamu nanya ya? Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2O N, di mana N adalah bilangan bulat. Karbohidrat merupakan polihidroksi alkohol yang memiliki gugus karbon berpotensial aktif dalam bentuk aldehid atau keton, yang dapat dihasilkan melalui proses hidrolisis. Dalam tubuh manusia, karbohidrat berperan penting, terutama sebagai sumber energi utama. Setelah dicerna, karbohidrat diubah menjadi glukosa yang digunakan dalam metabolisme untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nama karbohidrat berasal dari istilah Yunani, sakkaron, yang berarti gula, merujuk pada salah satu bentuk paling sederhana dari karbohidrat, yaitu gula. Emang karbohidrat itu aja? Enggak, karbohidrat itu dibagi jadi dua. Yang pertama karbohidrat sederhana, isinya tuh monosakarida, disakarida, sama oligosakarida. Terus ada karbohidrat kompleks yang isinya polisakarida sama polisakarida serat. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kita mulai dari karbohidrat sederhana dahulu. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah unit terkecil dari karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk gula yang lebih sederhana. Molekul ini biasanya terdiri dari satu rantai karbon yang mengandung gugus karbonil serta beberapa gugus hidroksil. Monosakarida merupakan bahan dasar pembentuk disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida memiliki peran penting sebagai sumber energi utama tubuh dan sebagai komponen struktural dalam molekul biologis lainnya. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari dua unit monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosidik. Disakarida terbentuk melalui reaksi kondensasi, yaitu pelepasan molekul air ketika dua molekul monosakarida bergabung. Dalam tubuh, disakarida dipecah kembali menjadi monosakarida oleh enzim pencernaan sebelum diserap oleh usus. Jenis karbohidrat ini banyak ditemukan dalam makanan sebagai sumber energi. Contoh disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga ada oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 3 hingga 10 unit monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Oligosakarida sering kali tidak langsung dicerna oleh tubuh manusia, tetapi difermentasi oleh mikroflora usus, sehingga berperan penting dalam kesehatan pencernaan. Karbohidrat jenis ini juga berfungsi sebagai molekul pengenal dan komunikasi antar sel. Contoh oligosakarida adalah rafinosa dan stakiosa. Lalu kita lanjut ke karbohidrat kompleks. Yang pertama ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang terdiri lebih dari 10 unit monosakarida yang terhubung dalam rantai panjang yang bisa bercabang atau tidak. Polisakarida memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai cadangan energi seperti pati dan glikogen, dan komponen struktural seperti selulosa pada tumbuhan. Dalam tubuh manusia, beberapa polisakarida dapat dipecah menjadi glukosa untuk menghasilkan energi, sementara yang lainnya, seperti selulosa tidak dapat dicerna tetapi membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Contoh dari polisakarida adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Lalu yang kedua ada polisakarida non-pati atau serat. Polisakarida non-pati adalah karbohidrat kompleks yang tidak berbentuk pati dan tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan manusia. Jenis ini seringkali dikenal sebagai serat makanan dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan saluran cerna, seperti meningkatkan pergerakan usus dan mendukung mikrobiota usus. Contoh dari polisakarida non-pati adalah pektin dan inulin. Mau tahu fungsi dari karbohidrat? Apa tuh? Nah, karbohidrat memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori.
Karbohidrat dalam tubuh sebagian berada di dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Lalu berikutnya ada sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan sakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama, fruktosa adalah gula paling manis. Lalu ketiga adalah sebagai penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai zat bangun akan terkalahkan. Lalu berikutnya, keempat adalah sebagai pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadi oksidasi lemak yang tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah sebagai pembantu dalam pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Aku juga habis searching dari Google loh. Ternyata karbohidrat juga mempunyai sifat fisikokimianya sendiri. Nah, aku bakal ngejelasin tentang sifat fisikokimia dari karbohidrat. Sifat fisikokimia dari karbohidrat itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisikanya dan sifat kimianya. Yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang sifat kimia dari karbohidrat. Sifat kimia dari karbohidrat yang pertama itu adalah reduksi. Apa itu reduksi? Reduksi adalah karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton dapat bertindak sebagai agen reduksi seperti pada reaksi dengan larutan Fehling atau Benedict. Yang kedua adalah pembentukan furfural. Pembentukan furfural adalah reaksi kimia di mana karbohidrat tertentu, terutama yang mengandung gugus pentosa atau gula dengan 5 atom karbon seperti silosa dan arabinosa, terhidrasi dalam kondisi asam menghasilkan senyawa furfural. Yang ketiga adalah pembentukan osazon atau reaksi dengan fenilhidrazin. Pembentukan osazon adalah monosakarida yang bereaksi dengan fenilhidrazin membentuk osazon yang berguna dalam identifikasi jenis gula. Yang keempat itu adalah esterfikasi, yaitu gugus hidroksil karbohidrat dapat bereaksi dengan asam membentuk ester. Contohnya adalah reaksi glukosa dengan asam nitrat membentuk ester nitrat. Nah, selanjutnya adalah isomerisasi. Isomerisasi dalam sifat kimia karbohidrat adalah proses di mana satu jenis molekul karbohidrat berubah menjadi isomer lain melalui perubahan struktur tanpa perubahan komposisi kimia dasarnya. Isomerisasi sering melibatkan perpindahan gugus fungsional atau perubahan struktur molekul menjadi bentuk yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah pembentukan glikosida. Pembentukan glikosida dalam sifat kimia karbohidrat adalah reaksi kimia di mana gugus hidroksil pada karbon anomerik atau C1 pada aldosa dan C2 pada ketosa dari suatu monosakarida bereaksi dengan gugus hidroksil dari molekul lain atau biasanya itu alkohol dan fenol, menghasilkan senyawa yang disebut glikosida. Ikatan yang terbentuk disebut dengan glikosidik. Nah, selanjutnya adalah sifat fisika dari karbohidrat. Yang pertama adalah rumus Fischer. Secara umum, rumus karbohidrat dapat dinyatakan sebagai garis horizontal menunjukkan ikatan yang terdapat di muka bidang kertas, sedangkan garis vertikal menunjukkan ikatan yang terdapat di sebelah bidang kertas. Yang kedua adalah rumus Haworth. Rumus Haworth adalah representasi struktur siklik dari karbohidrat atau monosakarida yang digunakan untuk menggambarkan bentuk cincin dari molekul. Rumus Haworth juga mencerminkan struktur polar molekul karbohidrat yang menjelaskan kelarutannya dalam air. Nah, yang ketiga adalah aktivitas optik. Aktivitas optik pada karbohidrat adalah kemampuan molekul untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi. Sifat ini merupakan salah satu karakteristik fisika yang penting dari molekul yang memiliki karbon kiral atau asimetris. Sebagian besar karbohidrat seperti monosakarida dan disakarida bersifat optik aktif karena adanya atom karbon kiral dalam strukturnya. Selanjutnya dan yang terakhir adalah konfigurasi molekul.
Dengan menggunakan acuan letak OH pada C kedua sebelum terakhir. D. Jika atom C asimetrik yang terjatuh dari gugus fungsi mengikat gugus OH di sebelah kanan. L. Jika atom C asimetrik yang terjatuh dari fungsi mengikat gugus OH di sebelah kiri. Oh iya, kalian jurusan apa? Teknik kimia. Iya, sama. Cocok. Mau tahu nggak tata nama dari karbohidrat? Boleh tuh, apa tuh? Nah, ditinjau dari struktur molekulnya, karbohidrat adalah polihidroksialdehis atau polihidroksiketon. Karbohidrat yang mengandung gugus keton disebut ketosa, sedangkan karbohidrat yang mengandung gugus aldehid disebut aldosa. Jika mengandung 5 atom karbon disebut pentose, sedangkan yang mengandung 6 atom karbon disebut heksosa. Nah, glukosa, laktosa, dan maltosa adalah contoh sakarida yang menggunakan airan osa, sedangkan amilom dan glikogen merupakan contoh sakarida yang tidak memakai airan osa. Sini gantian dong, gue mau ngomong nih. Sana. Nah, tidak hanya itu tuh, karbohidrat juga memiliki contoh reaksi dan contoh senyawanya. Apa tuh? Jadi untuk pengaplikasian karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak tentunya, seperti dalam industri pangan. Nah, karbohidrat dalam industri pangan digunakan sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya, seperti tepung gandum, jagung, dan beras. Tidak hanya itu, karbohidrat juga digunakan sebagai pemanis bahan makanan, seperti gula aren atau gula halus. Selain itu, karbohidrat juga digunakan dalam produk kesehatan seperti serat pangan dari sayuran dan buah-buahan yang mendukung pencernaan. Karbohidrat juga dimanfaatkan dalam pembuatan bioetanol. Nah, untuk yang selanjutnya ada contoh senyawa karbohidrat. Senyawa karbohidrat itu sangat banyak dan sangat beragam, karena karbohidrat terbagi menjadi beberapa klasifikasi yang sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya. Namun, di sini saya akan memberikan contoh senyawa milik karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida. Nah, karbohidrat monosakarida itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, perbedaan dari senyawa glukosa, galaktosa, dan fruktosa itu tidak jauh berbeda, karena rumus senyawa karbohidrat itu sama, yaitu CnH2nOn. Tapi perbedaan pada senyawa karbohidrat itu dalam penempatan OH dan hidrogennya, seperti yang dipaparkan pada gambar tersebut. Nah, jadi gitu. Oh, nah Hadian, kita semua kan udah jelasin nih. Nah, jadi kesimpulan apa sih yang kamu dapat? Nah, menurut aku kesimpulannya tuh Setelah aku mendapatkan penjelasan panjang lebar dari kalian, aku dapat menyimpulkan bahwa karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari gugus alkohol dan karbon aktif, yang dapat berfungsi sebagai sumber energi, pemberi rasa manis, serta pengatur metabolisme. Berdasarkan jumlah unit penyusunnya, karbohidrat diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dalam kehidupan sehari-hari, karbohidrat digunakan dalam industri pangan dan sebagai pemanis alami, serta memiliki aplikasi khusus dalam bidang medis seperti pengobatan kanker. Nah, itu aja sih kesimpulan yang aku bisa ambil dari penjelasan kalian. jadi gitu kesimpulannya.